Salam berjumpa kembali di dalam podcast Malang Youth Center. Tema pada saat ini bicara mengenai pelayanan yang bertanggung jawab. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau dengan leluasa Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ini. Bentuklah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan sertai dan berkati kami. Haleluya, amin. Sadarkah bahwa kita lahir di bumi ini tidak membawa apapun juga? Dan Tuhan memperlengkapi, memberikan semua yang ada ini, bukan saja untuk dinikmati, namun juga untuk dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang terkasih dalam Kristus, orang percaya adalah pelayan Allah yang bertugas mengelola kehidupan ini maupun miliknya. Apa yang disebut dengan penata layanan ialah segala kebijakan dan tindakan orang percaya dalam mengelola talenta apa yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Tuhan memanggil setiap orang Kristen supaya dapat mengelola semua pemberian Tuhan, baik mengenai waktu, tenaga, pikiran, uang, harta benda, dan lain-lain. Pengelolaan itu haruslah sesuai dengan kehendaknya. 1 Korintus pasal 4 ayat 2 demikian dikatakan bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, yang artinya seorang dapat membuktikan bahwa dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang sudah dipercayai, yang sudah diberikan bagi hidupnya, baik waktu, harta, dan tubuh kita. Mari kita boleh merenungkan bagi hidup kita. Yang pertama berbicara mengenai waktu kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan waktu, bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita menyangkut bagaimana kita menggunakan waktu kita. Bila waktu sudah habis, waktu itu akan berlalu untuk selamanya, tidak dapat diambil kembali. Tuhan memberi kita waktu yang ada sekarang ini supaya kesempatan itu tidak digunakan dengan sia-sia. Mari kita perhatikan dengan hidup kita. Benarkah waktu kita benar-benar bermanfaat, ataukah waktu kita banyak terbuang dengan sia-sia? Yang contohnya yaitu kita tidak melakukan apapun juga, yang artinya kemalasan ada bagi hidup kita. Hanya bermain HP mulai pagi sampai malam, hingga pun sampai hampir pagi hari kita bermain HP dan tidak melakukan apapun juga. Di situ kita boleh merenungkan, benarkah kita bertanggung jawab dengan waktu kita? Yang kedua, kita boleh merenungkan bagaimana dengan tubuh ini. Dikatakan firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
kita hidup sebagai persembahan bagi Allah dengan tidak menyesuaikan diri pada nilai-nilai duniawi. Istilah dunia telah dibahas dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 sebagai keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang ditawarkan oleh dunia dapat disederhanakan ke dalam 3 kategori tersebut. Keinginan daging melibatkan segala sesuatu yang membangkitkan selera dan meliputi keinginan makan, minum, hubungan seksual, dan segala sesuatu yang menyenangkan tubuh kita dengan berlebihan. Keinginan mata melibatkan materialisme, mengingini sesuatu yang tidak kita miliki, dan bersikap iri hati terhadap mereka yang mempunyai apa yang kita dambakan. Keangkuhan hidup diartikan sebagai ambisi yang membuat kita dan meninggalkan kehendak pribadi kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kehidupan kita dengan tubuh ini? Apakah kita dengan seenaknya memperlakukan tubuh ini? Mungkin justru kita merusak tubuh ini, yaitu sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, memperlakukan tubuh ini seenaknya. Tidakkah kita harus bertanggung jawab dengan tubuh ini? Mungkin pada saat ini kita terikat baik dengan pornografi, seksual, mengenai merokok, atau narkoba. Mari kita pikirkan, tidakkah kita bertanggung jawab dengan tubuh kita? Yang ketiga yaitu mengenai harta kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uang, dan uang selalu menjadi topik utama dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tak seorang pun yang tidak membutuhkan uang. Itulah sebabnya kita berkali-kali diingatkan agar berhati-hati dengan harta, dengan uang ini. Begitu pentingkah ini? Sangat penting. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Perlu digarisbawahi di sini, Alkitab tidak mengatakan akar dari segala kejahatan itu uang, melainkan cinta terhadap uang. Uang memiliki sifat netral, bisa berguna untuk hal-hal yang positif atau negatif, bergantung di tangan siapa uang itu berada. Uang itu tidak jahat, tetapi cinta terhadap uang, harta bisa saja membawa seorang kepada segala jenis kejahatan. Karena dengan memburu uanglah banyak dari kita yang tidak lagi mencintai Tuhan dengan segenap hati. Padahal berkat-berkat materi yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan, dan Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan itu. Jangan cinta uang. Mari kita bersama-sama untuk menyerahkan harta, menyerahkan uang kita. Biarlah semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita simpulkan hari ini? Biarlah segala sesuatu yang Tuhan berikan harus kita bertanggungjawabkan. Bagaimana sikap hidup kita? Sudahkah kita bertanggung jawab dengan tubuh, waktu, harta kita? Biarlah apa yang kita punya saat ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Tuhan sertai dan memberkati kita. Amin.